Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas tentang atau terkait dengan umat muslim wajib tahu menjadi makhluk yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai kesuksesan. Itu adalah materi yang kesempatan kali ini kita akan bahas. Dalam menjalani hidup ini, umat muslim dituntut selalu berjalan di jalan yang benar untuk menggapai ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya adalah sebuah keharusan yang harus ditaati oleh umat muslim jika ingin menggapai kesuksesan. Tidak hanya meraih kesuksesan di dunia saja, namun juga segala kehidupan di dunia ini harus dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kesuksesan di akhirat. Jadi ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Al-Quran, yaitu tepatnya pada manusia yang dicintai oleh Allah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Mereka dicintai Allah karena iman dan takwanya, dan ketaatan dalam menjalankan perintah agama setiap saat, dalam sikap beragama dan perilaku yang baik kepada sesama makhluk Allah, yaitu sebagai sesama makhluk manusia dan sebagai dan makhluk lainnya. Makhluk lainnya, tumbuhan, hewan. Yang pertama yaitu orang mencintai Allah dan Rasulnya. Bagi muslim yang paling dicintai adalah Allah dan Rasulnya. Kecintaan kepada keduanya merupakan tolak ukur mencintai yang lain. Jadi kalau kita selalu taat dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Rasul Nabi Muhammad SAW, ya seperti kita mencintai istri, orang tua, suami, anak, dan keluarga. Apalagi yang punya pangkat, apalagi yang punya pangkat jabatan, yang punya, cintailah seperti itu. Jadi cinta kepada Allah memotivasi menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya karena mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kita baca di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosanya. Allah mengampuni lagi Maha Penyayang. Jadi Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang.
Yang kedua yaitu orang-orang yang berbuat adil. Adil berarti tidak harus sama. Adil berarti melakukan sesuatu perbuatan yang baik, tidak menzalimi dirinya sendiri dan tidak menzalimin kepada orang lain. Jadi adil juga berarti melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dan menerima hak sebagai imbalannya. Keadilan harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan manusia, baik sosial, politik, ekonomi, pendidikan maupun hukum. Allah telah menegaskan bahwa jika mereka orang-orang Yahudi datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah di antara mereka dengan yang adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang suka berbuat adil atau bertindak adil. Allah menyukai. Yang berikutnya yaitu yang ketiga, berlaku sabar. Sobirin, sabar yang mempunyai terwujud manakala seseorang tunduk penuhnya tanpa syarat kepada kehendak Allah. Jadi mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa dirinya atau hamba, dan tidak lesu dan tidak marah dan tidak menyalahkan kepada Allah atau kepada orang lain. Tentunya ini adalah merupakan ujian atau cobaan datangnya dari Allah, sehingga akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita atau hambanya. Yang keempat yaitu orang yang bertawakal. Tawakal itu adalah menyerahkan apa yang telah dilakukan kepada Allah. Sikap ini muncul karena keyakinan bahwa apa saja yang diperbuat manusia hasilnya tidak bisa dipastikan. Yang berikutnya yaitu yang kelima, orang-orang yang menyucikan diri. Setiap muslim dilatih selalu suci secara fisik dengan bersuci diri dari hadas besar dan yang kecil. Ketika akan sholat itu lebih utama dan wajib harus disucikan diri. Oleh karena itu lebih bagus kalau kita untuk menjaga wudhu. Batal kita wudhu ketemu air ya. Batal kalau nggak ada air berarti kita tayamum. Kebiasaan ini diharapkan memberikan pengaruh positif untuk bersih diri dan lingkungan. Baik diri termasuk tubuh, pikiran, hati. Jadi sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat. Jadi kalau pembersih termasuk bersih itu sering bertobat. Menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi perilaku dan golongan untuk mencintai Allah, yang dicintai oleh Allah itu harus dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab sikap dan perilaku itu membawa maslahatan bagi diri sendiri dan orang lain dan lingkungan. Tentunya seperti itu.
Jadi untuk kebaikan untuk diri sendiri, kebaikan untuk masyarakat, keluarga, negara, bangsa, akan membawakan kebahagiaan dan kebersihan di dalam menjalankan mengarungi dunia, sehingga akan menghantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan pembahasan atau kajian pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita semuanya tergolong orang-orang yang tahu atau mengerti atau tergolong makhluk yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai kesuksesan kita bersama. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.